Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Budiman Al-Iman selaku dosen praktikum pelatihan psikologi. Yang terhormat kepada dosen-dosen yang lain serta teman-teman sejawat. Perkenalkan, nama saya Aura Deviani Yustika, NIM 18081939, Fakultas Psikologi, Universitas Mercubuana Yogyakarta. Dalam video ini, saya mengangkat tema motivasi yang berjudul penggunaan media sosial Instagram pada generasi milenial yang memanfaatkan media sosial sebagai media ajang bisnis online. Definisi motivasi itu sendiri adalah suatu dorongan atau suatu alasan yang menjadikan dasar semangat seseorang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Arti motivasi didefinisikan arti lain, yaitu semua hal yang menimbulkan dorongan dan semangat dalam diri untuk mencapai suatu tujuan. Definisi media sosial Instagram adalah sebuah aplikasi foto yang memungkinkan para penggunanya mengupload, menyimpan memori, dan menambahkan filter digital dan menyebarkan kepada jejaring sosial lainnya dan pengguna lainnya. Sejarah awal Instagram. Nama awal Instagram adalah Insta dan Instan, yang artinya menampilkan foto-foto dalam bentuk instan. Berawal mula dari logo Instagram yang pertama yang berbentuk Polaroid yang berwarna coklat. Kemudian asal mula dari nama gram itu berasal dari aplikasi Telegram. Sosial pada media sosial Instagram yaitu mengikuti dan pengikut serta meng-like foto-foto serta melakukan direct message seperti pesan yang bersifat rahasia. Dengan banyaknya generasi milenial remaja yang menjadikan media sosial Instagram menjadi ladang bisnis untuk menghasilkan uang, banyak remaja-remaja di luar sana yang merasakan kecemasan, bahkan merasakan down karena usahanya yang begitu banyak saingannya. Di sini saya akan mengasih tips dan motivasi untuk para wirausaha dan pengusaha anak muda di luar sana. Berikut tips dan motivasi untuk para remaja di luar sana yang memiliki bisnis online. Yang pertama, tetap fokus pada spiritual masing-masing. Yang kedua, mengikuti seminar-seminar usaha dan seminar-seminar pengusaha dan wirausaha. Yang ketiga, memberikan pelayanan terbaik dan ramah. Yang keempat, yakin, jujur, dan mampu bahwa produk yang kita miliki itu mampu bersaing. Yang kelima, mengadakan promo atau potongan agar menarik para pelanggan atau customer. Yang keenam, banyak belajar ilmu dari para pengusaha yang udah sukses. Kemudian yang ketujuh, tetap konsisten dalam mengembangkan bisnis online yang dijalankan. Dan yang kedelapan, mencari dan selalu memiliki inovasi, ide-ide dalam dunia bisnis online yang sedang dijalankan. Dalam penggunaan media sosial online, bukan hanya dampak positif yang kita dapatkan, namun dampak negatif pun kita alamin. Seperti contohnya gangguan kesehatan fisik, itu seperti mata kita menjadi mudah kering, terus kita merasa capek di bagian leher karena kita terus fokus dalam gadget kita. Contoh yang kedua yaitu menimbulkan gangguan mental kini. Contohnya itu seperti misalnya konten kreator atau youtuber, itu tuh dia menunjukkan suatu konten yang berdampak negatif. Misalnya dia membandingkan diri kita kepada orang lain, terus kita merasa iri, kita merasa gelisah, dan kita merasa mental kita terganggu. Terus yang ketiga itu ada terpapar konten negatif. Jadi bukan hanya konten-konten positif atau informasi-informasi baik yang kita terima atau bahkan ilmu-ilmu baru yang kita terima, tapi banyak konten negatif di luar sana yang bahkan kita tidak bisa batasin. Seperti misalnya konten negatif yang unsur sara atau yang tidak baik dikonsumsi oleh masyarakat, terutama anak-anak serta remaja. Contoh yang keempat itu terpapar hoax. Di sini maksudnya itu banyak masyarakat di luar sana yang mendapatkan informasi bahwa itu tuh tidak valid atau secara sepintas saja. Bahkan banyak yang percaya dan tidak mengecek validasi asli informasi tersebut. Contohnya seperti itu.
Terus yang kelima, mengganggu relasi. Jadi media sosial ini terus-menerus membuat kita menjadi lebih fokus pada media sosial, tapi kita tidak fokus dengan lingkungan kita, tidak fokus misalnya contohnya lebih bermain dengan gadget dan tidak fokus dengan kurangnya waktu dengan keluarga, seperti itu. Terus yang keenam, ada bisa memicu kejahatan media sosial. Jadi banyak banget di luar sana, contohnya seperti misalnya salah satu aplikasi yaitu Facebook. Di situ banyak banget kita bisa memposting foto-foto atau misalnya posting ketikan-ketikan gitu, namun itu bisa menjadi bumerang bagi kita sendiri. Bahkan dengan orang yang berniat jahat atau berniat negatif kepada kita, bisa aja itu menjadi suatu tindakan kejahatan yang benar-benar tidak disangka-sangka. Contohnya misalnya kita menaruh alamat rumah kita, terus seseorang yang berniat jahat bisa saja mengetahui alamat itu dari media sosial kita. Makanya kita banyak banget disuruh untuk memverifikasi suatu alamat email atau nomor handphone bahwa benar apakah itu akun kita atau tidak. Sini aku mau kasih info apa saja sih keuntungan belanja dalam bisnis online atau e-commerce lainnya. Yang pertama itu mengatasi keterbatasan geografis. Contohnya tuh seperti misalnya kita mau beli barang dari luar negeri, terus dari dalam kota, atau bahkan just tip yang mungkin gak ditemuin di salah satu toko-toko tertentu. Jadi dengan belanja dalam bisnis online atau melalui online, itu tuh kita bebas dan tidak ada keterbatasan wilayah. Kedua, bisa memulainya tanpa memiliki modal yang banyak. Contohnya cuma memiliki laptop atau mungkin internet dan mungkin followers atau link-link critical gitu. Kita bisa memudahkan untuk menyebarluaskan usaha tersebut. Terus yang ketiga, bisa mempelajari otodidak tanpa mempermasalahkan latar belakang. Terus yang keempat, mendapatkan customer baru. Jadi di sini tuh kenapa ada keuntungan kita menjadi seorang pembisnis atau mungkin menjadi pembeli. Jadi dengan kita mencari suatu barang atau kita mengketik, itu tuh bakal muncul banyak banget barang-barang atau bahkan merek-merek yang mungkin kita tidak pernah tahu, itu bakal muncul di e-commerce tertentu. Terus yang kelima, menghemat biaya. Jadi dalam strategi pemasaran dalam bisnis online itu sudah ditentukan, dan bahkan mungkin ada seperti contohnya di e-commerce itu tuh dia hemat ongkir atau misalnya free ongkir itu dibayarin oleh pihak perusahaan e-commerce tersebut. Terus yang keenam, membantu menyediakan barang lebih cepat. Terus yang ketujuh, efisiensi waktu dan biaya perjalanan. Jadi contohnya misalnya berbelanja online itu mungkin lebih mudah, misalnya di toko ini nggak ada nih, terus ternyata di toko sebelah ada, tetapi sama-sama satu wilayah. Jadi itu mempercepat dan mempermudah efisiensi waktu dan biaya perjalanannya. Terus memberikan perbandingan harga dengan lebih cepat, karena kan biasanya itu harga offline yang di toko dengan harga online itu sangat berbeda, karena mungkin pengambilan dari agennya atau dari reseller itu berbeda, makanya harganya pun berbeda. Makanya banyak yang lebih memilih untuk berbelanja secara online. Terus yang ke-9 itu lebih banyak pemasukan income, bahkan akan yang dibayar dalam bentuk dolar. Wah, ini sangat menguntungkan sekali ya. Yang ke-10 atau yang terakhir, kita bisa menjadi bos untuk diri kita sendiri. Jadi dalam dunia bisnis online ini, kita
dituntut untuk menjadi bos untuk diri kita sendiri, dan bahkan kita memiliki keuntungan lebih banyak. Bahkan kita tidak perlu repot-repot untuk menurutin perintah dari atasan. Bahkan kita memiliki banyak pegawai, dan itu sangat menguntungkan bagi kita. Bagaimana cara motivasi berkembang dalam diri kita? Motivasi itu berkembang atas dasar semangat dari diri seseorang untuk mencapai suatu tujuan tersebut. Bukan hanya motivasi yang kita kembangkan dalam diri kita, namun sebuah pelajaran, ilmu baru, pengalaman itu bisa menjadi hal yang penting dalam menjalankan bisnis online. Dengan banyaknya persaingan di luar sana tidak membuat kita menjadi pribadi yang pantang menyerah, putus asa. Kita harus tetap semangat dan kita harus tetap terus belajar dan terus berkarya. Terima kasih atas kesalahan kata ataupun sikap, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.